bau banget, gak kuat gua. Ini kena azab toh, Yen. Bau banget, mambu. Buka. Pelan-pelan. Hati-hati. Wangi loh. Ayo sekalian. Aku ini. Ini aja Bu, gak sekalian buat jeruknya. Buat nambah booster vitamin C loh. Ya eleh, lu emang paling bisa ya. Makanya gue paling demen belanja di mari. Makasih banyak ya Bu Yeyen. Jadi berapa? Ini jadi 45.000 Bu Yeyen. Oke. Apalagi Bu? Ini aja. Oke siap. Ini jadi 65.000 Bu Deh, Tuti. cepetan. Makasih banyak ya. Alhamdulillah. Ya udah, kita 35 ya. Bu Iput. 35 apa? Iya, kilo 5-nya. Makasih Kita banyak pamit ya. ya. Alhamdulillah. Besok-besok masih lagi ya Bu. Siap. Waalaikumsalam. Makasih Bu Tuti. Mah, Iya sayang. aku jalan dulu ya, Mah. Doain semoga wawancara kerja aku lancar hari ini. Pasti dong sayang. Tapi yakin kamu mau kerja aja. Padahal mama masih sanggup loh biayain kamu kuliah. Karena aku mau belajar mandiri, Mah. Belajar kerja. Dan gak ngerepotin mama terus. Iya. Tapi jangan lupa ya, nanti mama titip toko ya. Mama mau ada urusan. Oke, Bos. Hati-hati ya sayang. Duluan ya, Mah. Iya. Alhamdulillah, tabunganku insya Allah cukup buat masa depan Carla. Anak itu emang mandiri banget. Tapi suatu saat tabungan ini pasti bisa berguna buat dia. Sekarang waktunya siapin surprise ah. Kenapa kok ketawa-tawa? Surprise. Surprise? Ada apa sih? Aku ambil anak kamu. Kok gitu mukanya? Kok nggak happy? Enggak kok, justru aku happy banget. Cuman agak kaget aja. Terus kamu kapan mau nikahin aku? Iya, kamu sabar ya. Nanti biar aku atur dulu semuanya. Aku berangkat kerja dulu ya, narik angkot. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya. Ya. Surprise. Selamat ulang tahun pernikahan ya Mas. Aku punya kejutan lain buat kamu. Carla belum pulang kan? Ada yang mau aku bicarain sama kamu. Kamu juga punya kejutan buat aku ya sayang. Aku mau minta izin sama kamu untuk menikah lagi. Apa? Nikah lagi? Gak. Aku gak mau dimadu Mas. Ya, aku juga nggak mau seperti ini, tapi aku dijebak. Perempuan itu hamil. Harus ya? Kamu bilang ke aku di saat hari ulang tahun pernikahan kita? Gak Mas. Pokoknya aku gak kasih izin ya Mas. Siapa perempuan itu? Bisa-bisanya sok mau nafkahin perempuan lain dan bakal punya anak lagi. Selama ini kamu numpang hidup sama aku, Mas. Angkot yang kamu tarik sekarang, itu aku yang beli. Pokoknya aku nggak izinin ya, Mas. Kalau kamu nekat nikah lagi, aku minta cerai.
Ya kurang lebih kondisi rukonya seperti ini Bu. Kalau misalkan Ibu mau dan bisa langsung sekarang untuk ngeliat ruko satunya lagi. Ya untuk sebagai perbandingan aja sebelum memutuskan Ibu mau beli yang ruko ini atau di sana. Bagaimana Bu? Padahal harusnya aku beli ruko ini buat hadiah Mas Rendra, biar nggak capek narik angkot. Tapi Bu Narsi nggak apa-apa. aduh, maaf. Saya jadi ngehang sendiri. Saya lagi kepikiran sesuatu aja barusan. Untuk survei yang lain, bisa kan lain kali? Bisa Bu. Ibu bisa kabarin Aini kapanpun. Nanti kita tinggal atur jadwal dan survei ulang. Makasih Aini. Kalau gitu saya pamit dulu ya. Saya lagi nggak enak badan. Oh ya ampun. Ya udah kalau gitu hati-hati di jalan ya Bu. Tapi kalau Ibu ada apa-apa, Ibu bisa langsung kabarin Aini. Ya, makasih Aini. Iya. Ya Allah, lindunginlah Bu Narsi. Waduh, Bu, lihat no, naga-naganya nih ya. Bau-bau perselingkuhan ini mah. Tah, eta teh bener pisan atuh Yen. Kenapa itu teh angkot sampai masuk ke pekarangan kontrakan? Biasa namapannya trayek angkot teh cuman sampai di depan gapura doang. Oh, belgedes tenan toh. Angkot dibeliin sama istrinya buat nganterin simpenan. Wow, benci aku. Ibu-ibu, sabar-sabar. Ingat, tadi kita ini baru pengajian. Belum tentu. Mungkin dia bayar lebih aja sama angkotnya karena belanjaannya banyak. Ya eleh, Ibu Nurul, itu mah lihat. Itu tuh di luar nalar. Nah, si Ginan tuh janda. Ada apa-apanya sama si Rendra. Selingkuh, Bu. Jangan sampai nanti kena azab warkamsi yang dirugikan. Udah ayo Ibu lah. Ayo. Ibu-ibu. Gina. Astagfirullahaladzim. Lu kok berani sih selingkuh terang-terangan? Lu kagak takut digerebek sama warga? Lah, kamu kan janda. Beli barang segini banyak toh. Duit dari mana? Olo Gina, atuh sia teh lamun geus jadi janda mah cicing roroh gitu tong peting kah. Itu teh bisa merusak nama citra para janda. Jangan sembarang ngomong ya. Sembarangan banget tuh dia orang. Ya, ini udah ada buktinya toh. Emang kenapa kalau janda? Pututnya juga janda tuh. Oh iya, aku juga janda toh, Put. Udah, jangan ribut. Aduh. Iya, saya itu tadi cuma nganter Gina. Belanjaannya banyak, makanya saya anterin. Iya, maaf ya, Mas Rendra, Gina. Udah, ayo ibu-ibu, ayo kita pulang. Udah, ayo pulang. Ih, Bu Nurul, ini belum tuntas, Bu. Iya, ayo. Kamu lihat sendiri kan Mas? Udah banyak yang curiga sama hubungan kita loh Mas. Dan semakin lama perut aku semakin besar. Kamu gak kasihan sama anak kita Mas? Kalau jadi omongan warga. Ya, kamu sabar dong. Aku kan juga butuh waktu. Waktu apa lagi sih Mas? Kamu gak cukup sama ini kamu diinjek-injek terus sama dia? Bisa-bisanya sok mau nafkahin perempuan lain dan bakal punya anak lagi. Selama ini kamu numpang hidup sama aku, Mas. Angkot yang kamu tarik sekarang, itu aku yang beli. Kamu bener. Udah cukup selama ini aku diinjek-injek sama dia. Aku akan cari rencana untuk menyingkirkan Narsi. Kena kamu Mas Rendra.
Sudah cukup aku diam selama ini. Aku juga berhak bahagia tanpa direndahkan siapapun. Narsih harus aku singkirkan. Hentikan niat jahatmu. Suatu saat, kejahatan itu bisa berbalik kepada dirimu sendiri. Selagi masih ada waktu, sadarlah. Sayang, Carla, udah siap belum? Yuk kita jalan sekarang. Katanya mau ikut lihat ruko. Iya, sebentar, Ma. Loh, kamu kenapa sayang? Perut aku kram banget, Ma. Lagi hari pertama haid gak enak. Ma, tanggal surveinya nggak mau diundur aja, Ma. Biar aku bisa nemenin Mama. Gak apa-apa kok sayang. Lagian, Mama gak enak. Mama udah janjian sama Aini. Yaudah, Mama tinggal ya. Hati-hati ya, Ma. Halo? Kamu siapa? Narsi, kenapa kamu pergi secepat ini? Aku sama Carla belum siap. Coba aja dari awal Mama mau dengerin aku. Pasti gak bakal kayak gini akhirnya, Ma. Aku gak bisa Mama tinggalin kayak gini. Aku bersumpah. Aku akan menemukan siapapun yang Narsi. Dan aku akan masukin dia ke penjara. Tenang ya, Pak. Kasihan Mama, Pak. Pak Rendra, Carla, kami pamit duluan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, ayo pulang Pak sama Carla, Pak. Kalau Papa kayak gini terus nanti Mama sedih, Pak. Ternyata Papa secinta itu sama Mama. Mama beruntung banget bisa punya suami kayak Papa. Ayo, Pak. Sebaiknya kamu mengakui semua perbuatan kamu, Pak Rendra. Saya nggak ngerti maksud kamu apa. Apa yang harus saya akuin? Saya nggak tahu apa-apa. Yang saya tahu sekarang, saya kehilangan istri yang saya cintai. Kak Zidan, maaf ya, Kak. Sekarang kondisi aku sama Papa lagi berduka. Tolong jangan diganggu dulu ya, Kak. Ayo, Pak. Permisi. Ma, masih ada makanan favorit Mama di depan aku. Tapi Mama udah gak ada, Ma. Cuma mimpi. Sebentar, apa saya nggak salah dengar? Jadi semuanya ditinggalin untuk Carla? Itu betul, Pak. Semua aset dan usaha toko buah milik almarhumah Ibu Narsi itu akan diwariskan ke Carla. Untuk angkot atas nama Pak Rendra, itu akan tetap menjadi hak Bapak. Kamu mau kaya kan, sayang? Kamu harus rebut semuanya dari Carla. Tapi Carla itu anak aku, sayang. Anak yang menghalangi kebahagiaan kamu. Beda sama anak yang ada di kandungan aku. Lingkaran setan tidak akan pernah berhenti sampai kalian benar-benar hancur. Ketika kalian mencoba menyelesaikan masalah dengan menciptakan masalah yang baru, lingkaran setan itu tidak akan pernah berhenti. Kamu ngomong sama kami? Dia pasti ngomongin kita, Mas. Gak ada orang lain di sini selain kita. Gak usah ikut campur urusan orang ya. Urus aja masalah lo sendiri. Halo? Mau kemana sih kamu? Iya, yaudah. Papa kesana sekarang. Aku pergi dulu ya. Aku harus ke toko buah sekarang. Jagain Carla jaga. Aku ikut. Aku gak mau sendirian sini. Nggak usah. Ini belum waktunya. Kamu sabar ya. Belum waktunya kamu ketemu sama Carla. Udah, kamu pulang aja ya. Aku jalan dulu ya.
nggak ada? Maya, kalau kamu kesulitan, minta tolong aja. Daripada kamu jatuh. Kamu butuh data yang ini ya? Maya? Iya, bener. Yang ini. Yang ini, iya. Iya, makasih ya. Thank you. Bisa-bisanya Narsi cuma ninggalin angkot doang buat aku. Semua warisannya malah jatuh ke Carla. Ya mau beli buah apa? Kamu ngapain kesini? Kenapa sih, Mas? Panik gitu mukanya? Tante Gina, Hai. Tante apa kabar? Baik. Carla gimana? Kamu urusannya beres? Udah selesai, Pak. Tante mau beli buah apa? Biar aku pilihin yang manis. Udah, biar Papa aja yang layanin. Kamu biar periksa pembukuan aja ya. Iya, Pak. Ini salaknya bagus-bagus tuh. Kalau kamu nggak nikahin aku secepatnya, aku bakal kasih tahu semuanya soal perselingkuhan kamu dan aku. Iya, kamu sabar. Aku akan cari cara supaya bisa nikah cepat sama kamu. Bagus juga ide aku buat pura-pura hamil. Rendra jadi bisa aku kuasain. Setelah itu, aku bakal hidup kaya dengan warisan dari istrinya. Jadinya mau buah apa? Aku mau lihat-lihat buah yang lain ya, Mas. Jadi mau pilih buah apa, Tante? Biar aku bantu. Aku mau buah mangga ya. Ah, yaudah. Sebentar ya, Tante. Aku siapin dulu. Aku timbang dulu ya, Tante. Ada apa ini? Apa dia ada hubungannya dengan meninggalnya Bu Narsi? Aku bener-bener senang banget ya tadi. Ya ampun, ini donaturnya langsung happy semuanya. Terus dia langsung kayak kasih duitnya gitu loh. Ini pasti gara-gara kamu deh, aku yakin. Aduh, harusnya aku nggak kayak gini. Aku kan bukan siapa-siapanya Zidan. Jadi aku nggak punya hak untuk cemburu. Tapi gimana ya? Namanya perasaan kan nggak bisa bohong. Kira-kira kita next bikin program apa lagi ya supaya donaturnya mau? Kamu dong kasih ide, kan kemarin ide kamu tuh bagus. Nah, apa ya kira-kira? Nanti kita bahas semua sama-sama di kantor ya. Oke.
Nah ini. Mogok lagi. Iya, mogok. Aku lihat ya. Enggak, aku nggak boleh cemburu nggak jelas. Bisa yuk, bisa Aini. Aini, coba deh dilihat motornya. Kalau nggak gini aja deh, ini motornya kamu taruh aja dulu di bengkel. Nanti kamu pulangnya bareng aja sama kita, ya? Oh nggak perlu kok. Aku takut ngerusak jadwal kalian. Nggak apa-apa, aku bisa kok. Bisa minta bantuan nanti kalau ditelepon. Meeting kita dengan donatur udah selesai kok. Kita emang mau pulang sekarang. Kamu sama kita aja, dianterin, ya? Pokoknya nggak boleh pakai cemburu-cemburu segala. Aku kan udah minta sama kamu untuk sabar. Kau malah muncul di toko tiba-tiba. Kalau sampai Carla atau orang lain tahu tentang hubungan kita gimana? Kamu tuh nggak lupa kan? Kalau Narsi itu baru aja meninggal. Ya aku butuh waktu lah untuk nikahin kamu. Kalau nggak orang lain akan curiga. Sabar dong. Maaf, tapi kamu tahu kan aku nggak bisa tinggal sendirian. Dan anak di kandungan aku pasti butuh perhatian ayahnya lah. Dan kalau misal terjadi apa-apa sama aku nanti pas kamu nggak ada gimana? Kamu emang gak sayang sama aku dan anak kita? Aku sayang banget sama kamu. Kalau sayang nikahin dong mas, biar kita bisa bahagia. Dan anak kita lahir dengan keluarga yang lengkap. Iya, kamu sabar. Biar aku atur pernikahan kita. Kamu siap-siap aja. Beneran mas? Makasih ya mas. Aku sayang banget sama kamu. Aku juga. Makasih banyak ya Zidan. Kalau gitu aku masuk dulu. Aini, tunggu sebentar. Zidan, gak apa-apa kan aku ngobrol sebentar sama Aini dulu. Oh, atau enggak kalau misalnya emang repot, gak apa-apa kamu pulang aja. Aku bisa pulang sendiri kok. Aku tunggu di sini aja. Oke, sebentar ya. Kenapa Mai? Aku mau nanya sesuatu sama kamu. Kamu suka sama Zidan gak sih? Aku... Ya enggak lah, nggak mungkin. Kenapa kamu nanya gitu? Soalnya aku mau deketin Zidan. Dia juga nggak ada pacar kan ya? Tanpa cinta di hidupku, hari berganti. Maya, Iya. udah selesai? Oh iya, udah kok. Kalau gitu aku sama Zidan pamit pulang dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih ya Zidan. Tanpa kamu. Assalamualaikum Aini. Waalaikumsalam. Saya terima nikahnya dan kawinnya Gina binti Suherman dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Bagaimana saksi? Sah? Sah. Alhamdulillahirabbil alamin barakallahu lama wa baraka alaika wa jamaah bainakum fi khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Kamu seneng kan sayang? Aku seneng banget mas.
Makasih ya Mas, udah nikahin aku. Sama-sama. Aku janji sama kamu akan kasih kamu dan anak kita kehidupan yang lebih baik. Aku percaya sama kamu Mas. Tante Gina ada apa kesini? Carla, mulai hari ini Tante Gina akan bantuin kamu di toko buah, ya? Kok gitu, Pak? Selama ini kan aku masih bisa jaga toko sendiri gantiin Mama. Kayaknya belum butuh bantuan orang lain deh, Pak. Jadi gitu sekarang. Mentang-mentang semuanya udah atas nama kamu nggak mau dengerin lagi pendapat apa? Ngomong kayak gitu sih, Pak? Carla, kamu denger ya. Pokoknya mulai hari ini, Tante Gina akan bantuin kamu di toko buah. Dan itu udah keputusan Papa. Jadi kamu harus nurut. Dan satu lagi, Tante Gina mulai hari ini akan tinggal di sini. Buat apa tinggal di sini? Carla nggak setuju, Pak. Carla, kamu nggak kasihan apa sama Tante Gina? Kontrakannya itu udah habis. Makanya dia mesti tinggal di sini. Kan lumayan. Jadi kita ada yang bantu juga. Ya kan? Tadi siang pen gue lewat mari. Gue lihat si Rendra bawa Gina masuk ke dalam. Laki-laki emang begitu. Belum juga 40 hari udah bisa bawa gacoan baru. Enak toh, Yen. Eta teh bener pisan atuh Yen. Kumaha kalau eta teh si Narsi teh tiba-tiba bangkit gitunya dari alam kubur. Soalna teh pante terima atau diduain. Ih, atuh kan jadi serem Yen. Mungkin Ari, mungkin aku tunggu aja. Yen, kamu teh habis makan tarasinya. Put, kamu tuh begitu. Beraninya nakut-nakutin. Nanti giliran ada kamu takut, kabur, ya toh? Berani loh. Kalau gue sih takut. Ih, Iput. Apaan sih, Apa sih Yen? megang-megang? Ih, Yen. Siapa tuh yang pegang-pegang? Nih, tangan Iput mah henteu pegang-pegangnya, Yen. Di sini dari tadi ge tangan Iput mah tuker ngipas-ngipas. Ini tangannya dua. Ini tangan satu dingin banget di pundaknya ya. Maksud kamu teh naon, Yen? Coba kita lihat deh cara ngeliatnya. 1, 2, 3. Aduh, seriusan, serem bener. Jadi semalam itu arwahnya si Narsi bangkit dari kubur dan kita bertiga nih apa ngibrit lari ketakutan. Telat update. Bukan cuma ibu-ibu doang yang didatengin, yang diliatin, tapi tuh udah banyak warga yang diliatin. Ih, serem toh. Berarti ini berita fake, bukan hoax, ini kan?
Olo, berarti bener atunya eta teh si Narsi teh henteu narima kalau si janda ganjen teh masuk ke rumahnya. Lah betul Topot, mereka berdua itu kan deket banget, pasti ada apa-apanya. Nah, si Narsi mati tidak tenang. Lah sekarang dia tayangan di mana-mana. Ih, serem. Berita paling hotnya nih. Oh, ini mah yang paling trending di kampung nih. Narsi itu gentayangan gegara dia kepengen si Carla ini kagak nguasain bandanya sendiri. Maksudnya si arwahnya ini nih pengennya si Carla ngasihin bandanya buat si Rendra begono. Makanya dia penasaran. Dia bangkit dari kubur. Bapaknya tukang selingkuh, anaknya mikirin warisan tok. Bener banget tuh Dan. Ibu-ibu, Carla sama Pak Rendra itu anak dan bapak. Aku gak nyangka orang-orang bisa nuduh aku dan papa kayak gitu, Kak. Kamu gak usah dengerin omongan mereka. Aku percaya sama kamu, Carla. Udah, yuk. Pak, Tante Gina. Apa perasaan aku aja kali ya? Zidan, kita beliinnya parcel aja kali ya buat kalian supaya ngasihnya gitu lebih enak, ya nggak sih? Nah ini? Maya, Zidan. Ya udah, aku cek dulu di mobil. Kira-kira bisa muat berapa parselnya, ya? Parcel mana ya? Kamu nggak apa-apa? Gak apa-apa, tadi keseleo doang dikit. Zidan segitu khawatirnya sama Maya. Padahal aku juga keseleo. Carla, aku panik banget. Kamu tadi hampir jatuh, tapi kamu nggak apa-apa kan? Aku nggak apa-apa, Kak. Kok kamu bisa sih hampir jatuh? Tadi aku ngerasa ada yang ganggu aku, Kak. Ganggu? Kayaknya itu hantu. Sebaiknya kamu perbanyak ibadah. Banyak berdoa. Jangan takut sama hantu. Karena Allah pasti ngejaga kamu. Pokoknya nanti kalau ada apa-apa,
kamu bisa langsung hubungin aku, ya. Ini, biar aku bantu. Enggak apa-apa, aku bisa sendiri kok. Ya udah, aku anterin kamu ya. Yuk. Ini, kamu nggak apa-apa. Jadinya balik bareng Zidane aja kan, biar diantar aja sama Zidane, nggak apa-apa. Kalian berdua bener-bener nggak apa-apa? Atau ada yang mau diantar ke rumah sakit biar sekalian jalan? Nggak apa-apa, nggak usah kok. Kayaknya nggak perlu sampai ke rumah sakit segala deh. Ini diobatin di rumah juga udah sembuh kok. Maaf ya, gara-gara aku yang kurang hati-hati, semuanya jadi kayak gini. Harusnya kan kita ketemu sama donatur penting. Nggak apa-apa, masih ada lain waktu. Kok aku malah kayak obat nyamuk sih di sini? Carla, ini mama nak. Ini mama nak. Carla. Carla, kamu kenapa? Tadi aku dengar suara mama, Pak. Papa jadi khawatir sama kamu. Mungkin almarhumah mama kamu itu ingin kamu ngelakuin apa yang dia mau. Menurut Papa, kamu hubungin pengacara ya. Kamu bilang aja, pindahin semua warisan kamu ke nama Papa. Supaya kamu tenang, supaya kamu gak digangguin kayak begini terus. Enggak, Pak. Sebelum mama nggak ada, mama pernah minta aku buat jaga toko dengan baik. Apa kamu benar, Carla? Kamu harus ikutin semua kemauan almarhumah mama kamu. Kenapa Tante malah ikut campur? Tante itu bukan siapa-siapa. Kamu kenapa sih? Kok kamu ngomong gitu sama Tante Gina? Gak apa-apa, Mas. Carla bener kok. Gak seharusnya aku ikut campur. Ngapain Tante ya, Carla? Tante cuma khawatir sama kamu. Ternyata si Carla itu keras kepala juga. Kalau kayak gini terus gimana cara aku bisa dapetin duit yang banyak?
tapi aku bisa bikin semuanya aman terkendali. Kemarin aku udah suntik pewarna kimia ke buah-buah ini. Dan sebentar lagi aku bakal bikin ini semua jadi milikku. Tante lagi ngapain? Enggak, ini lagi mau mindahin mangga ke etalase. Tapi itu harus didimin 2 sampai 3 hari dulu, Tante. Itu belum mateng. Ini udah mateng kok. Tuh, warnanya aja udah kuning. Kalau dibiarin kan makin busuk. Iya sih. Beberapa ada yang udah kuning warnanya. Ibu-ibu, sayur nih, ada buah-buahan juga masih seger-seger banget. Aduh, nih ngapain lagi? Dani, lihat tuh, kita teh habis belanjanya, Yen. Tuh, kita udah beli buah. Lagian nih, kalau beli buah di tempat lu mah sama aja bohong. Mahal. Bener pisan eta teh, Yen. Kita teh mending beli buah di tempat Karla, kitanya tingali. Manis seger gitu, terus murah. Soalnya teh tangan pertama. Oh, lagian kan Put, kalau kita punya duit cash, belanjanya di tempat orang. Kalau ngutang baru tempatnya Dani, ya kan? Pinter si Tuti mau otaknya. Giliran beli di tempat sana bisa ya. Udah, sekalian aja beli di sayuran di sana juga dari tangan pertama. Dan jangan lupa nih, bayar utang-utang dulu dan jangan sampai ada yang belanja di sini lagi, nggak ada yang bisa ngutang, ya. Lu begitu amat, dikit-dikit ngambek, dikit-dikit ngambek. Peperan sih ada nih. Udah ayo. Udah. Bye-bye. Wangi nggak? Baper. Nggak usah ngedekin di sana ah. Percuma beli di sini juga diutangin ya mulu. Aduh, kenapa sih? Kok perutnya sampai sakit kayak gini? Muntah-muntah lagi. Nih, setelah makan buahnya dari toko Karla, udah nggak bener nih. Gue labrak. Karla, gimana sih lu dagang buah? Lu lihat tuh, kelihatannya doang mateng, padahal masih mentah. Masa sih, Bu? Tapi ini warnanya mateng kok, Bu. Dikasih tahu warnanya emang kelihatan mateng, tapi dalamnya mentah. Sogra. Buka. Dibelah, diicip-icip, ya. Takut ntar gue lagi yang bilang bohong. Kumaha rasana? Ngeunah. Masih asem rasanya. Nah, kan? Bener. Padahal kita teh udah seneng atunya dapat harga buah murah. Taunya teh malah ditipu. Tah, sok tah balikeun. Balikan duitna ka dieu. Bergedes tenan toh. Jangan-jangan buah ini matang karena disuntik. Terus merugikan orang yang beli. Jadi sakit perut semua toh. Pokoknya ganti rugi sekarang juga. Oke, Ibu tenang dulu ya, Bu. Saya bakal ganti rugi ke semua yang merasa dirugikan ya, Bu. Ya udah buruan atuh. Ya udah cepat. Mana? 35.000-an. Kalah. Ngapain sih? Kok kamu malah mau kasih duit? Dengar ya, barang yang udah dibeli nggak boleh dikomplain. Kalau dimakan juga. Nggak bisa gitu dong. Kalau barangnya ini bagus, kita nggak komplain. Kan kenyataannya memang nggak bisa dimakan. Hei, Karla, saya sama orang rumah semua sakit perut. Nah, gara-gara makan buah dari sini. Kalau kamu sampai pakai pewarna berbahaya, saya laporin nanti.
Tanggung jawab nih ganti duit. Udah, sabar dulu. Waktu kalian beli, kalian milih sendiri kan? Terus dibawa pulang mau dibalikin? Ya nggak bisa dong. Heh, lu jangan sekate-kate ya. Kita kembaliin buahnya karena emang kagak bisa dimakan. Zaman sekarang kalau semua orang dagang kayak lu begini semena-mena bisa kena kajak lu. Udah bubar. Bubar. Kamu ini gimana sih, Kara? Hampir ya kamu kasih duit. Tapi ini masalah kita, Pak. Kita jual buah yang belum matang ke mereka. Aku udah nyobain. Dan belum matang beneran, Pak. Kara, berarti bener apa yang dimauin sama almarhumah ibu kamu untuk ngasih semuanya ke papa. Itu bener, karena kamu nggak bisa ngurusin toko ini. Aku bener-bener bingung. Semua orang seakan neken aku sekarang. Apalagi papa. Carla, kok sendirian? Kamu kenapa, Carla? Ya Allah, ini kenapa kok? Kamu sedih? Kenapa? Ada apa, Carla? Aku lagi stres banget, Kak. Aku merasa akhir-akhir ini didatengin sama arwahnya Mama. Dan arwah itu malah bikin aku hampir celaka, Kak. Ditambah juga sikap Papa yang kayaknya berubah. Tadi juga mereka datang ke aku, terus mereka komplain. Katanya buah yang mereka beli itu masih asam dan belum matang. Carla, mungkin papa kamu masih berduka atas kehilangan mama kamu. Dan untuk mama kamu, aku tahu banget mama kamu tuh sayang banget sama kamu. Mungkin itu hal yang lain, Carla. Iya, Kak. Aku juga ngerasa kayak gitu. Nggak tahu kenapa aku ngerasa itu emang bukan Mama. Kamu harus tetap kuat ya. Demi usaha peninggalan mama kamu yang udah diamanahin ke kamu, ya. Iya, makasih banyak ya, Kak. Udah. Apaan ini? Jadi tante yang udah bikin buah di toko ini kelihatan matang padahal belum. Maksudnya apa ngelakuin ini di toko aku? Toko ini bukan cuma punya kamu ya, Carla. Tapi juga punya papa kamu. Kamu yang gak bisa ngurus toko ini dengan baik. Tante nggak tahu apa-apa. Urusan kepemilikan toko ini milik aku dan almarhumah Mama, Tante. Ikut aku sekarang. Kamu bawa aku kemana, kan? Ikut. Carla, sakit ikut. Sini. Kara, kenapa sih? Kamu kok kasar sama Tante Gina? Pak, selama ini dia udah ngelakuin curang, Pak. Dia udah nyuntikin buah yang belum matang dan jualin ke warga. Nggak bisa biarin, Pak. Kita harus lapor. Udah nggak usah lapor-lapor segala. Ngapain sih? Kok malah jadi ngebelain dia sih, Pak? Itu cuma karyawan yang mau ngancurin usaha peninggalan Mama. Tapi kamu juga belum becus, Carla. Jalanin semua usaha mama kamu. Usaha bawa Mama saya. Kamu nggak apa-apa? Perut aku sakit. Kara,
Kamu apa-apaan sih? Kamu tahu nggak? Kalau Tante Gina lagi hamil. Kamu nggak apa-apa? Aku takut baby aku kenapa-napa, Mas. Iya. Ah, selama ini papa selingkuh sama dia. Jawab, Ma, jawab! Oke kalau gitu. Sekarang aku minta kamu keluar dari sini. Keluar! Karla. Ini anak aku jadi aku berhak mengusir dia, Pak. Kamu sabar. Sekarang aku mau Papa sama perempuan ini ngaku dan minta maaf keluarga yang udah kita rugiin. Kalau enggak, biar aku kan lapor sendiri. Karla. Ya udah, biar Papa yang ngomong sama mereka ya. Biar Papa yang ngakuin semuanya. Tapi Papa mohon sama kamu, izinin Tante Gina tinggal di sini ya. Kasihan kan dia tuh lagi hamil. Terserah kalau dia masih di sini apa enggak. Tapi aku ngelakuin ini karena Papa, bukan karena perempuan ini. Aini. Zidan, Tadi aku ke rumah kamu untuk ngecek keadaan kamu. Ternyata kamu udah berangkat. Iya. Ya udah kalau gitu aku berangkat ke kantor dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu gak apa-apa? Enggak usah Zidan, aku bisa sendiri kok. Paling juga besok hilang. Aku cek dulu sebentar ya. Udah deh, gak usah nakut-nakutin gua. Keluar lo. Udah, gak usah main-main lagi. Sekarang gue punya tugas penting buat lo. Buat Karla. ya udah, mana bayaran gua? Kalau lu emang mau nyawa Karla, taikin lah duit gua. Sama ya bayarannya kayak waktu gua bini lo. Kok minta bayaran lagi sih? Kan gue kasih uangnya. Ya udah, kalau lu emang nggak mau bayar, liatin ya, gue bakal beberin kelakuan lu sama warga di sini. Mau lu? Dia masih hidup kan, Mas? Aku cuma dia udah Mas. Aku bantu kamu singkirin mayat perempuan ini, tapi kamu habis dengan tangan kamu sendiri.
Gimana? Karla udah jadi Aku nggak bisa. Aku nggak sanggup sendiri. Gimana sih, Mas? Kesempatan udah di depan mata loh, Mas. Masa kamu tinggalin gitu aja sih? Gina, kasih aku kesempatan. Sampai kapan? Aku capek, Mas, nunggu terus. Udah, jangan paksa aku terus. Laki-laki nggak guna. Kalau Mas Rendra nggak bisa ngelakuin, biar aku yang bunuh Karla sendiri. Ya ampun. Maaf. Saya nggak sengaja, saya buru-buru. Zidan? Ini kebetulan ketemu kamu di sini. Hah? Iya, kamu lagi ngapain di sini? Aku mau ketemu sama klien sih. Aku juga lagi mau ketemu sama donatur yayasan. Oh, kamu sendirian? Iya, aku sendiri. Maya emang kemana? Maya nggak selalu ikut ini. Dia lagi ada urusan di yayasan. Kamu udah makan belum? Belum, soalnya tadi aku buru-buru datang ke sini. Ternyata kliennya belum datang. Ya udah, gimana kalau sambil nunggu klien kamu, kita makan dulu aja. Oh, boleh. Yuk. Aku boleh nanya sesuatu nggak, Jidan? Masa nggak boleh sih ya ini? Ya, aku cuma penasaran aja sih. Kamu punya nggak orang yang paling berharga dalam hidup kamu? Iya, maksudnya orang yang paling spesial, yang paling kamu peduliin. Kira-kira ada nggak? Pasti ada. Sebentar lagi Karla akan pergi selamanya. Dan aku yang akan menguasai semua harta miliknya. Panas banget ya. Mas Rendra. Mas, muntahin Mas. Mas. Bapak kenapa, Pak? Pak bangun, Pak. Bapak. Pak. Ini masih ulah tante kan? Bukan aku. Kamu jangan nuduh sembarangan ya. Aku akan telepon polisi buat mastiin ini ulah kamu. Jangan telepon polisi. Kalau sampai kamu telepon polisi, kamu akan habis hari ini juga. Kenapa? Takut ketahuan kalau kamu apa? Aku bisa nyawa kamu sama seperti aku dan Mas Rendra ibu kamu.
Jadi kalian aku? Iya. Kenapa? Dan kamu pikir selama ini aku ngandung anaknya Mas Rendra? Itu semua cuma tipuan, Carla. Dan sekarang kamu akan habis sekarang juga. Tolong! 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 Makasih ya Jidan. Kamu udah nganterin aku pulang untuk ambil beberapa berkas. Maaf kalau tadi sarapan kita jadi berantakan. Nggak apa-apa. Ya udah kalau gitu aku masuk dulu ya. Ini tunggu. Katanya ada keributan ya di rumahnya Carla. Iya, ada yang teriak-teriak minta tolong. Siapa ya? Ayo ke sana. Zidan, kamu dengar gak? Kita ke sana sekarang. Ada apa rame-rame? Astagfirullahaladzim! Mas Rendra! Kenapa nih? Carla udah Rendra. Dia marah sama aku karena aku ketahuan nikah sama Mas Rendra. Sebohong kamu ya. Kamu yang sama saya. Jangan dengerin dia berbohong. Dia udah sama saya dan sekarang dia mau bunuh saya juga. Bu, tolong saya, dia udah keterlaluan, Bu. Udah deh. Kita nggak tahu mana yang benar nih, ya. Mendingan dua-duanya kita bawa aja ke kantor polisi yuk. Iya. Yuk, ayo, Pak. Ayo. Tunggu dulu, astagfirullahaladzim, sabar semuanya. Tenang, Bapak Ibu. Biar kita serahkan kasus ini ke polisi. Biar polisi yang menyelidiki kematian Pak Rendra. Iya, Aini setuju. Tapi sebelum itu, lebih baik sekarang kita urus dulu jasad almarhum ya. Apa yang harus aku lakukan? Aku nggak boleh ketahuan kalau ini ternyata punya aku. Duh, mana warga berjaga sampai aku nggak bisa kabur lagi. Jangan-jangan warga udah datang dengan polisi. Pak polisi, tolong saya, Pak. Tolong saya usut masalah ini, Pak. Dan tangkap Carla karena dia yang udah Mas Rendra, Pak. Halo, ini teh si Gina sama Rendra yang selingkuh di belakang Narsi? Jelas aja si Carla marah karena dia tahu menikahkan sama si Rendra kan? Lah mana ada sih Yen? Anak yang mau bapaknya nikah sama selingkuhannya. Apalagi ibunya baru meninggal toh. Saya baru saja menemukan botol ini di kamar Mbak Carla. Botol satu lagi di Ibu Gina. Itu teman saya, Pak.
Ini vitamin saya, Pak. Enggak. Pak, ini racun, Pak. Ini bikin bapak saya meninggal. Enggak, Pak. Kamu jangan sembarang nuduh ya, Carla. Kamu berani minum ini sekarang juga. Coba minum. Kita minum sekarang. Oke? Stop. Kalian semua nanti dibuktikan di kantor polisi. Bapak, biar aja mereka buktiin. Biar tahu mana yang benar, mana yang enggak. Udah, minum. Semua stingko saya itu nggak salah. Ini vitamin saya dan jin bapak saya. Dan saya juga ingin minum ini, Pak. Supaya terbukti kalau bukan saya, Mas Rendra. Saya nggak apa-apa kan, Pak? Ini beneran vitamin saya. Jangan-jangan aku salah bawa botolnya. Senjata makan tuan. Perutnya membesar. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bau apaan ini teh? Sedih, bau banget. Gak kuat gua. Ini kena azab Toyen, bau banget, mambu. Buka. Pelan-pelan. Ya, hati-hati. Baunya semua, Bang. Bau banget, Pak Ustadz. Baunya nggak tahan, Pak Ustadz. Iya, Pak Ustadz, bau banget. Bau banget, Pak Ustadz. Aduh. Bau banget, Pak Ustadz. Baunya. Bapak, ibu-ibu. Tolong, adalah kewajiban kita sebagai tetangga untuk memakamkan jenazah. Jadi saya mohon, jangan pergi meninggalkan jenazah ini begitu saja. Dan ada jalan keluar, kita bisa menutup hidung kita. Bang. Ayo, paling hati. Gak sekalian diazanin, Bang. Aduh, Pak Ustadz. Kagak sanggup, Pak Ustadz. Silakan, Pak Ustadz. Astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tuh kan, bumi aja nggak redo dia diajanin. Makanya langsung ketutup gitu tanahnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan, kafa bil mauti wa'idun.
sangat amat cukup kematian itu menjadi nasihat. Untuk itu mari kita bisa ambil hikmah dari semua kejadian ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambilnya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Benar. Sifat serakah dan zolim pada sesama pada akhirnya akan berbalik kepada diri sendiri.